apa kabar? Sehat. Ya, baiklah, hari ini Bu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tugas saya tentang nilai-nilai pengambilan keputusan. Yang pertama, ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral? Tentang etika dan pijakan moral. iya, sebagai kepala sekolah tentunya adalah bagian dari tugas sebagai supervisor, termasuk bagaimana kita memberikan atau memantau etika tentang moral dari guru terutama. Ya, yang pertama kita punya pedoman bagaimana guru itu memiliki yang namanya kode etik sebagai guru. Dari sederet kode etik itu tentu ada di dalamnya tentang hal etika. Ketika guru itu melanggar berarti tidak menjalankan sepenuhnya, itu bagian dari etika yang kurang. Kemudian dalam keseharian namanya guru itu kan digugu dan ditiru, tentu memberikan contoh yang terbaik, harus berada di depan. Yang paling mudah dipantau adalah masalah kedisiplinan. Kalau guru disiplin berarti sudah menjalankan bagian daripada etika, seperti datang mendahului siswa, jadi sudah memberikan contoh yang terbaik dan sebagai bagian dari etika guru. Belum lagi ke masalah dalam tutur kata, dalam berbicara bagaimana bicara dengan atasan, bagaimana bicara dengan sesama teman, dan bagaimana berbicara dengan siswa. Itu setiap kalimat seorang guru adalah yang menjadi contoh teladan. Tidak sembarang berkata dan selalu menahan emosi. Apapun yang menyinggung perasaan, kendali emosi itu bagian utama. Dan dalam keseharian guru adalah manusia biasa, ya. Jadi tidak luput dari satu kesalahan. Kontrol emosi itu penting sekali. Dan apa yang ada di sekolah ini kita menerapkan yang namanya 5M. Itu bukan saja dipantau atau harus dilaksanakan oleh siswa, tapi oleh semua, termasuk guru. Bagaimana dia datang, pertama dalam 5S ya, 5S ya. Jadi salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan seterusnya. Itu saya kira. Jadi tadi Bu sudah menguraikan, kira-kira Bu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, dan terutama untuk kasus-kasus yang pernah ada di sekolah ini, kasus-kasus yang cara mengantisipasinya. Iya, alhamdulillah di SMK 5 masalah pelanggaran kasus tentang etika itu boleh saya katakan tidak ada. Kalaupun ada, dia masih hal-hal sebatas yang wajar-wajar saja. Tapi karena ini merupakan bagian tugas saya sebagai kepala sekolah, apabila penyalahan etika ini sudah melebihi batas, tentu yang pertama adalah harus mengundang guru atau pegawai tersebut bertukar pikiran, dalam arti saya sebagai atasan harus mengetahui lebih dulu apa yang menjadikan masalah itu timbul, dan paling tidak di dalamnya adalah memberikan wejangan ataupun nasihat dan mengingatkan kembali pada kode etik. Yang kedua, apabila tahap pertama sudah diberikan kemudian masih terulang lagi, harus melalui surat peringatan. Nah, bagaimana surat peringatan itu keluar? Tentu kita punya data, ya, punya data yang lengkap. Itu kalau sekolah ini ada yang namanya format pembinaan guru.
Jadi jangan sampai guru ada masuk pada daftar itu. Tapi itu pun di SMK 5 ini bukan saya mengatakan tidak benar, tapi ada juga terisi. Itu pun hanya masalah-masalah kecil, tapi tetap harus saya daftar. Dan juga sudah pernah mengeluarkan SP atau surat peringatan, walaupun dia belum terlalu berat, tapi karena sudah diingatkan berkali-kali. Kemudian ada saja yang timbul antara guru pegawai, dilandasi dengan emosi sebagai manusia biasa. Tentu kepala sekolah harus mengambil bagian untuk bagaimana mengingatkan itu. Dan yang terakhir, jalan keluarnya harus memberikan laporan di bagian kepegawaian atau bagian Diknas, Dikbud, untuk mencari solusi apabila itu sudah terlalu berat. Ya, baik Bu. Terus Bu, tadi Ibu sudah menguraikan tentang bagaimana untuk cara menjalankan pengambilan keputusan. Kira-kira Bu, ada anggapan efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan yang saya jalankan selama ini, alhamdulillah boleh saya katakan efektif. Yang pertama, melalui undang langsung guru tersebut, memberikan peringatan atau nasihat dengan diakhiri oleh oknum tersebut tidak akan mengulangi. Dan ya, saya bersyukur itu bisa dibuktikan. Tapi dalam hal-hal tertentu terkadang berat, ya. Kemudian yang berikut, seperti kalau sudah saya katakan sudah berat, laporan terakhir ke Dikbudpora, ke Dikbudpora waktu itu, dan Dikbudpora mengambil sikap untuk mengundang guru tersebut, dan alhamdulillah bisa ada perubahan. Kira-kira Bu, kalau yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu apa kira-kira yang merupakan tantangan kepala sekolah? Tantangan yang dihadapi adalah perilaku guru yang guru pegawai yang sedikit berbeda dengan yang lain. Dalam arti kata keras, tapi untuk masalah etika di sekolah ini saya anggap belum terlalu berat. Meskipun yang saya katakan sejak tadi ada oknum tertentu, tapi saya anggap ringan. Contoh, faktor kebiasaan, kurang beradab, ya, kurang beradab, kurang bisa menempatkan cara menjawab atau mengeluarkan kalimat terhadap saya, kadang menyinggung perasaan, tapi itu saya anggap hal biasa dan tidak terlalu masalah. Kira-kira Bu, dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus yang mendadak, itu kira-kira membutuhkan berapa lama untuk menuntaskan masalah itu? Nah, itu yang saya katakan dari tadi, untuk menuntaskan masalah terhadap pengambilan keputusan itu kan dia bertahap. Ketika kita ketahui masalah tersebut, kemudian dipantau, lalu diundang, ya, diundang, tukar pikiran, syukur kalau langsung berubah. Kalau tidak, tahapan berikutnya adalah dengan surat peringatan, dan kalaupun tidak, itu sampai melapor ke bagian dinas ketenagaan. Nah, masalah etika itu tidak boleh kita perkirakan, ya, karena itu merubah sikap.
merubah sikap. Jadi tidak bosan-bosannya untuk menegur, tapi secara tidak langsung. Ya, cara tidak langsung, bisa saja dengan kalimat-kalimat ajakan. Dan saya pikir kalau apalagi guru itu kan, kalau menganut pembelajaran andragogi, ya kan, pembelajaran orang dewasa, satu kalimat itu bisa dimaknai berbagai macam tafsir. Dan ini yang selalu saya terapkan sama teman-teman. Jadi kalau belajar dari kasus yang pernah masalah etika, ini dalam 1 semester itu pemantauan. Dan hingga hari ini makanya saya berani mengatakan di sekolah ini belum pernah terjadi masalah pelanggaran. Kira-kira Bu, dalam kasus ada kasus yang pernah terjadi atau belum, meskipun berat dan ringan, itu kira-kira Bu, adakah dalam yang membantu Ibu, jadi ada membantu Ibu dalam penyelesaian kasus tersebut? Oh, pasti ada. Ya, untuk membantu penanganan kasus tentu ada. Saya tidak harus mengambil sikap sendiri. Yang langkah pertama saya harus berkomunikasi dengan teman-teman guru, paling tidak adalah guru senior. Ya. Jadi harus meraba-raba dulu mencari informasi tentang guru tersebut. Yang kedua, kita punya pengawas bina. Itu selalu menjadi orang tempat kita mengambil sikap untuk pertimbangan satu masalah. Dan yang ketiga, artisan saya di bagian dinas ketenagaan, sehingga keputusan itu akan keluar. Dan sekali lagi saya katakan, SMK 5 belum pernah punya kasus pelanggaran etika, karena belum pernah ada yang ditegur sampai mengeluarkan surat pemberhentian atau pemindahan, karena masih sebatas ya wajar-wajar. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan di lima itu? Tidak boleh menunda, itu yang pertama. Tidak boleh menunda dan tidak boleh terburu-buru. Dua itu. Tidak boleh menunda, artinya ketika itu sudah mendesak, sudah diberi kesempatan. Artinya ketika yang pertama saya katakan tadi tidak terburu-buru, kita sudah mulai pantau. Ya, jadi setelah kita pantau, segera kita bersikap, mengambil keputusan dalam rangka pembinaan. Jadi ada dua hal, ya, jangan terburu-buru dan jangan menunda. Baik, Bu. Kalau artinya alhamdulillah sudah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti saya punya kesimpulan dalam pengambilan keputusan Ibu tidak mengambil secara sendiri, artinya Ibu berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah maupun yang ada di instansi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah bersedia saya wawancarai. Terima kasih. Terima kasih, sukses guru penggerak. Terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Ellen itu sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, pada hari ini Bu saya ingin melakukan wawancara terkait tentang pengambilan nilai-nilai keputusan yang ada di SMK SMA 5, SMA 6. Kemarin juga saya itu sudah melakukan juga wawancara di Kepala Sekolah SMK 5. Ini terkait dengan tugas kami sebagai CGP. Kami itu disyaratkan itu harus mewawancarai tiga kepala sekolah kedua. Iya. Ya, baik Bu, saya langsung saja Bu ya. Baik, yang pertama Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika ataupun bujukan orang yang ada di SMA 6 itu sendiri? Iya, terima kasih Bu Ellen. Memang ini masalah yang kan ya. Nah, bicara etika ini kita berarti bicara moral ya. Iya. Ya, tentunya namanya suatu institusi itu pasti kita harus
paham tentang etika-etika yang berlaku di satu pendidikan. Nah, alhamdulillah selama ini kami dalam hal-hal tertentu itu melalui rapat-rapat kami sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan etika dalam hal kita bergaul dengan guru dan siswa dan sebagainya. Lalu dalam hal ini etika bagaimana kita sebagai guru, himbauan dan sebagainya. Nah, kalau masalah moral itu saya rasa belum ada di sini karena kita memang sekolah penggerak yang diharapkan ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada baik itu siswa, anak-anak dan guru dan wirausaha. Baik. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama terkait kasus ya, misalnya ada kepentingan yang di sini ada dua kepentingan, misalnya kepentingan secara benar dan itu kan itu dilakukan secara bersama-sama. Ya, tidak ada unsur itu jalannya sama-sama, tidak ada maksudnya atas kecemburuan atau apa misalnya. Oh, alhamdulillah. Kalau di sekolah saya ini kepemimpinan saya terbuka. Jadi segala sesuatu masalah yang terjadi, masalah kecil saja, misalnya juga kesalahpahaman antara guru. Namanya juga kita kan sering bergurau, tetapi ada juga orang kan yang tidak suka dengan gurauan, ada tersinggung kan. Nah seringkali kalau toh itu tidak sempat sampai ke saya, seringkali itu terbuka melalui rapat secara rutin bulanan, dan itu disampaikan para acara dan lain-lain. Dan teman-teman menyampaikannya itu secara terbuka dan kami sama-sama dengan teman-teman mencari solusi. Nah, yang sudah tentunya tidak merugikan guru tersebut dan juga tidak membuat merasa tersinggung itu masa kecil. Jadi sehingga artinya kami mengambil keputusan itu untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi Bu kira-kira ada langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Ada langkah-langkah tidak? Karena alhamdulillah sudah 3 tahun ini pernah sih kasus itu pun hanya masalah ketersinggungan. Langkah yang karena saya dengar informasi dari teman, maka saya tidak ingin bahwa suatu informasi itu hanya sepihak. Maka saya undang ke ruangan saya. Jadi misalnya ada kesalahpahaman, maka saya dengarkan dulu dari satu orang yang sebagai merasa tersinggung, kemudian yang sebagai istilahnya yang memberikan statement dan sebagainya. Nah, saya tanyakan, ternyata hanya terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman sehingga selesaikan di dalam ruangan ini. Kalau seandainya tidak sempat saya ketahui, itu saya katakan tadi, itu berkembang namanya prasangka. Oh ternyata ada. Walaupun memang saya katakan, kan nampak sekali psikologi orang kalau sementara bermasalah. Kan dari tindak tanduk mereka itu kan ketahuan. Makanya saya seringkali langsung kepada teman-teman, saya ingin tahu kira-kira apa yang terjadi di sekolah ini yang saya tidak ketahui. Jadi saya selalu berusaha melihat secara psikologi teman-teman kalau terjadi hal-hal yang mungkin ada yang melanggar suatu ketersinggungan atau kesalahpahaman antara mereka. Jadi diselesaikan secara baik-baik di dalam ruangan dengan mengundang teman-teman tersebut, atau toh saya tidak sempat ketahui melalui rapat yang setiap bulan saya. Jadi seringkali tersimpan. Jadi nanti pada saat nanti rapat terungkaplah segala sesuatu. Alhamdulillah selama ini sudah 3 tahun ini semua kami hasilnya alhamdulillah aman saja, karena kita ternyata hanya persoalan miskomunikasi ataupun salah ketersinggungan dan sebagainya. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasusnya? Misalnya yang pernah terjadi. Iya, memang namanya kasus itu kita harus yang pertama apa sih inti masalah. Kemudian juga kita lihat inti masalah itu kita minta keterbukaan dari masing-masing. Nah, kalau mereka sudah tahu ternyata ini, kalau seandainya mereka sudah sampaikan secara terbuka, kemudian dari A sampai Z diceritakan, maka tentunya kita tahu apa langkah-langkah yang akan kita lakukan kepada mereka. Jadi misalnya kalau masalah kesalahpahaman ataupun sering kan kita namanya manusia, informasi yang kita dengar cuma sepihak, kita sampaikan lagi lain, sehingga tidak full informasi, menyebabkan ada hal-hal yang membuat ketersinggungan dan sebagainya, dan membuat teman-teman menjadi tidak enak. Padahal sebenarnya penyampaian itu baik, tetapi seringkali yang mendengarkan itu tidak merasa kok
saya dilaporkan begini, padahal maksud saya begini. Jadi pada intinya terbuka, kemudian kita secara menyampaikan kepada mereka secara terbuka. Jadi kita jangan sampai kemudian kita tidak menyalahkan. Jadi janganlah langsung menjustis bahwa oh ini salah, tidak. Jadi kita cari solusi-solusi baik. Oh ternyata ini masalah saya ini. Nah, kita cari solusi yang terbaik untuk langkah-langkah kita ambil. Karena alhamdulillah selama ini tidak ada masalah etika yang pada akhirnya malah sampai ranah hukum dan sebagainya, tidak. Itu pada dasarnya saya katakan tadi, kita masih dalam batas normatif. Guru-guru sini alhamdulillah mereka sarjana semua, sehingga pasti mereka sudah bekal yang mereka bawa, dan alhamdulillah tidak ada hal-hal melanggar etika seperti yang ditanyakan oleh Ibu. Kira-kira kalau tantangannya itu dalam pengajaran saya Iya. Namanya pimpinan pasti ada tantangan ya. Namanya juga kita, makanya saya katakan tadi, pintar-pintarlah kita menganalisis apa sih sebenarnya inti yang terjadi, masalah yang terjadi ini. Seperti ini. Kalau kita ketahui, maka kita akan ketahui bagaimana cara mengatasi solusi yang terjadi. Lalu saya katakan tadi, teman-teman kami di SMA Negeri 6 Gorontalo ini semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup. Karena saya katakan di rapat pada acara dan lain-lain, tolong semua unek-unek apa disampaikan, baik itu masalah menyinggung saya, pembimbing saya, apakah masalah guru dengan guru, apakah guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maka kalau seandainya guru mengetahui, maka laporkanlah kepada saya atau sampaikanlah kepada saya dengan baik, dan kita akan tangani bersama. Jadi manajemen yang paling penting adalah bagaimana manajemen secara terbuka dengan teman-teman. Karena kalau kita secara tertutup dan tidak bisa menyelesaikan masalah, pasti akan timbul konflik di sekolah ini. Alhamdulillah ini kita lihat 3 tahun ini Ibu Vera ya, teman saja alhamdulillah, karena kita selalu manajemen terbuka dan selalu kepada teman-teman jangan simpan di hati, karena jangan berdusta di antara kita. Sampaikan pahitnya bagaimana. baik, berarti ini sudah kalau bicara dengan pengambilan keputusan berarti sudah merupakan juga Bu ya? Iya, mari kita kelola. Makanya dalam suatu pimpinan itu jangan juga diambil dengan emosional. Jadi kita mulai sekarang tadi harus tahu apa inti masalahnya. Inti masalahnya sebagai pimpinan dengan data yang ada, kita cari solusi-solusi yang penting untuk dalam hal penanganan masalah. Nah, jangan sampai masalah yang kecil akan menjadi besar, atau malah sebaliknya, malah masalah yang besar kita anggap kecil, sebenarnya kita harus cari solusi penyelesaian. Alhamdulillah saya katakan tadi, dengan teman-teman secara terbuka kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang mereka temui di sekolah ini, alhamdulillah bisa. Jadi untuk kasus itu tidak berlama-lama. tidak, alhamdulillah tidak terasa. Karena saya katakan tadi ya, jangan simpan, karena seperti menyimpan sampah yang busuk pasti akan tercium lagi juga. Makanya saya harapkan kepada teman-teman, apapun pahitnya disampaikan ke saya. Apakah masalah saya memimpin sekolah ini, itu juga saya sudah sampaikan kepada mereka. Tolong kritik saya apabila ada hal-hal yang tidak bisa, sehingga teman-teman bisa senang. Selalu dirapat setiap bulan saya katakan acara dan lain-lain dari kita dan untuk kita. Silakan terbuka untuk menyampaikan unek-unek ide-ide atau masukan-masukan ataupun permasalahan yang terjadi yang saya tidak sampai ketahui. Namanya di kepala sekolah terbatas, untuk ada di sini kan dibantu oleh teman-teman pengurus wakil kepala sekolah, ada yang urusan-urusan pasti mereka kan bisa sampaikan ke saya. Bukan berarti harus semua menyampaikan, tidak, yang diberikan kesempatan untuk mereka yang bisa berikan perpanjangan tangan saya, silakan untuk Ya, berarti Ibu selain kepala sekolah yang tadi Ibu sampaikan tentang mereka terkait permasalahan, kira-kira siapa, adakah seseorang yang mungkin Ibu percayai atau melakukan biasanya untuk sharing atau curhat tentang kasus-kasus yang ada? Apakah ada seseorang? Saya tidak berani untuk langsung menunjuk, karena namanya kita kalau hanya itu jangan sampai dianggap oleh teman-teman bahwa itu adalah mata-mata, tidak, ataupun sebagai tangan kanan kepala sekolah, tidak. Saya tidak ingin terkotak-kotak kita. Jadi
marilah sama-sama, mau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua tata usaha melihat hal-hal yang tidak baik langsung disampaikan. Apakah kalau mau melalui secara terbuka bisa melalui WA, ya chat boleh. Penting disampaikan bahwa ini fakta ataupun data yang benar, jangan sampai mengada-ngada. Makanya saya katakan tadi tidak bisa sepihak. Kita harus menyelesaikan masalah, harus menundukkan dua ada hal-hal yang berselisih atau berkesalahpahaman dengan semua pihak harus. Dari semua yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dari pengalaman itu dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan itu kita harus benar-benar data itu akurat, jadi kita harus benar-benar keputusan yang memang apa istilahnya yang begini proses yang memang artinya tidak ada apa ya? yang tiada bias, diterima oleh semua yang stakeholder yang ada di sekolah ini, tiada bias. Jadi keputusan yang benar-benar, keputusan yang bijaksana, yang melalui musyawarah, mufakat dan bisa diambil oleh teman-teman, tidak merugikan pihak lain. Dia ada decision maker, pengambilan keputusan yang benar-benar bijaksana dan bisa diterima oleh stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu guru, siswa, tenaga administrasi, kepala lab, kepala perpustakaan, semua stakeholder di sekolah ini, sehingga tidak terjadi bias. Kan biasanya kan hari ini diputuskan tapi ada biasnya. Nah, diharapkan dalam suatu kepemimpinan kepala sekolah itu tidak ada bias. Harapkan ya. Baik Bu, berarti saya dapat mengambil keputusan ketika ada permasalahan atau kasus yang ada di sekolah ini, itu artinya hanya dapat diselesaikan dari lingkungan sekolah tanpa melibatkan dari. Alhamdulillah. Kita berdoa jangan sampai melibatkan apalagi aparat keamanan Allah. Saya tidak mau saya sampai melihat anak-anak ataupun kasus-kasus yang ada yang hubungan dengan di luar polsek dan sebagainya, itu saya harapkan dan saya tidak inginkan terjadi. Dan selalu saya berdoa semoga kami di SMA Negeri 6 Gorontalo adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik dan siswa-siswa memiliki karakter yang baik, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.